Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Angelina Murti dengan NIM 230100209, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan penelitian yang telah saya teliti yang berjudul Kesulitan Fokus Belajar pada Anak Usia Dini. Pada prinsipnya, berkembang adalah hal yang dinamis dengan berbagai warna perubahan yang terjadi. Namun, perubahan yang berjalan dengan dinamis pada kenyataannya harus berhadapan dengan berbagai permasalahan perkembangan yang akan ditemui oleh setiap individu dalam tiap-tiap perkembangannya. Berkaitan dengan itu, sangat penting diketahui masalah-masalah yang sering kali terjadi pada anak agar dapat dilakukan preventif atau pencegahan. Minimal, jika mengetahui atau menghadapi masalah itu, sudah diketahui apa yang semestinya dilakukan dan tidak hanya berdiam diri atau bahkan menimbulkan kepanikan ketidaktahuan itu terjadi. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tentang kesulitan fokus atau konsentrasi pada anak. Uraian ini mengenai apa penyebab anak sulit berkonsentrasi, pengaruh terhadap perkembangan, dan intervensi yang baiknya untuk mengatasi bagaimana permasalahan itu terjadi. Tujuan saya meneliti permasalahan ini untuk memberikan gambaran tentang cara, solusi, dan strategi yang efektif untuk mengajak anak menjadi pribadi yang lebih mudah fokus pada suatu hal atau pada pembelajaran. Selain itu juga, diadakannya penelitian ini untuk membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi anak pada suatu hal tertentu. Rumusan masalah yang telah saya ambil yaitu bagaimana cara yang efektif untuk mengajak anak agar lebih bisa fokus pada suatu hal. Alasan saya memilih penelitian ini berdasarkan penegasan judul di atas. Alasan yang mendorong saya untuk meneliti permasalahan kesulitan fokus atau konsentrasi pada anak adalah konsentrasi adalah hal yang penting bagi pembelajaran dan kehidupan sehari-hari pada anak. Menuntut siswa untuk lebih berkonsentrasi atau fokus pada suatu hal, baik dalam pembelajaran atau hal-hal yang lainnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Sering kali kita mendengar ada orang tua yang dipanggil oleh pendidik diakibatkan prestasi belajar anaknya tidak mengalami peningkatan atau kurangnya konsentrasi pada anak sehingga mereka tidak mengalami peningkatan atau tidak prestasi dalam pembelajaran. Gangguan sulit berkonsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian atau GPP adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. 80% anak yang mengalami GPP memperlihatkan kesulitan belajar dan kelainan perilaku. Untuk dipertimbangkan sebagai anak yang memiliki gangguan dalam pemusatan perhatian atau kesulitan berkonsentrasi, maka gejalanya harus tampak sebelum usia 7 tahun dan bertahan paling sedikit selama 6 bulan. Dan jadi tidak konsisten dalam pertumbuhan seorang anak. Gejala tersebut harus bisa diobservasi paling sedikit di 2 tempat, yaitu di rumah dan di sekolah, dengan bukti kelemahan yang mencolok atau nyata dalam fungsi pekerjaan, akademik, ataupun sosial. Baik, jadi di sini ada 3 gangguan pemusatan, yaitu yang pertama adalah tipe kombinasi, yaitu tipe yang mudah berubah pikiran, kurang mampu memperhatikan aktivitas permainan atau tugas. Yang kedua, tipe predominan, yaitu tipe yang kurang mampu memperhatikan, dianggap sebagai kadet luar angkasa di kelas maupun di tempat lain seperti lapangan sepak bola. Yang ketiga yaitu ada predominan hiperaktif dan impulsif, yaitu tipe yang cenderung lebih energik, suka lari ke sana ke sini dan tidak bisa diam. Membicarakan anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian atau sulit berkonsentrasi berkaitan dengan lemahnya belajar. Harus disadari adanya perbedaan besar antara keduanya. Apa yang cenderung biasa dilakukan anak-anak tersebut adalah efek masalah terhadap mereka sendiri dan keluarga mereka. Nah, jadi ada penyebab sulit anak berkonsentrasi pada suatu pembelajaran atau pada suatu hal, yaitu sebagai berikut. Jadi ada beberapa metode atau solusi yang baik untuk mengatasi kesulitan fokus belajar pada anak, yaitu mengerjakan satu hal dalam satu waktu, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, sisipkan waktu istirahat pada saat proses belajar, selalu perhatikan siswa dalam mengajar, ubah metode belajar menjadi metode yang menyenangkan dan membuat anak fokus, tidak memberikan banyak tugas, memberikan anak penghargaan atas pencapaian yang telah mereka raih. Latih anak-anak dengan mainan atau pada saat pembelajaran, cobalah untuk menggunakan mainan atau alat-alat yang disukai oleh mereka.
Manfaat dari penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan atau pengetahuan bagi sekolah, pendidik, orang tua maupun masyarakat. Bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut, dapat memberikan sedikit ilmu tentang pentingnya konsentrasi dan fokus pada anak, sebagai bahan bagi pendidik untuk lebih memahami pembelajaran dan memberi motivasi dan menemukan hal baru, memberikan suasana baru dalam proses pembelajaran sehingga anak lebih bisa berkonsentrasi dan fokus pada pembelajaran yang diajarkan. Untuk meningkatkan kualitas konsentrasi dan kefokusan pada anak. Seorang anak yang kurang mampu memperhatikan dan berkonsentrasi sangat sulit untuk mengejar pelajaran, meskipun kadang keduanya kerap muncul secara bersamaan. Anak yang dalam kondisi demikian juga akan mengalami masalah-masalah psikologis. Untuk itu, hal yang diperhatikan dalam memberikan intervensi anak yang memiliki konsentrasi rendah haruslah sabar dan jangan memaksa karena anak cenderung memberontak. Dan cermati anak dengan program kegiatan melalui kegiatan cerita atau bermain. Bentuk latihan yang penting sehubungan dengan mengaktifkan proses berpikir atau faktor inteligensi pada umumnya adalah melakukan latihan konsentrasi yang bervariasi. Latihan dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang dapat meningkatkan stimulus bagi anak. Semua hal itu membutuhkan penyesuaian yang baru, sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu faktor dari inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal baru secara efektif. Sekian materi atau penelitian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.